Selamat sore, kami dari Reporter Baljani. Hari ini kami berada di SMA Negeri 8 yang beralamat di Jalan Desire Peguyangan, Kaje, Denpasar Utara. Selamat sore Pak. Sore. Om Swastiastu adik-adik semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan adik-adik ini membawa ajang selain satu sisi generasi kita untuk menuju revolusi 4.0 ya. Jadi adik-adik ini banyak sekali inovasinya dalam kancah satu sisi event-event yang disediakan oleh nasional maupun internasional. Untuk itu dengan adanya ini gimana Pak mempersiapkan anak-anak ini menjadi ya saya mengadakan suatu event-event tertentu di ajang nasional dan internasional Pak. Silakan Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Yang pertama selamat sore. Teman-teman semuanya, adik-adik, siswa, guru, pembina, serta wakta yang hadir pada saat ini. Jadi yang pertama kali adalah kita siapkan sumber daya manusia, khususnya anak-anak bibit-bibit unggul yang ada di SMA Negeri 8 Denpasar, seperti yang sudah tersirat dan tersurat. Kelihatan SMA Negeri 8 Denpasar, yang pertama adalah juara tari Yosakoi Jepang, itu adalah berturut-turut 2 kali. Sudah menjadi adalah piala bergilir di SMA Negeri 8 Denpasar. Yang kedua adalah juara jurnalistik tingkat internasional. Nah, kalau yang sudah nasional dan tingkat provinsi sudah biasa, yang internasional itu adalah berkat pembinaan daripada para guru, yaitu pelatih, anak-anak sekalian yang kita cinta dan kita banggakan. Dia berusaha berbuat yang terbaik untuk SMA 8 yang dia cintai dan dia banggakan. Jadi yang ketiga adalah debat. Ini adalah debat bahasa Indonesia, dia adalah dibina oleh guru-guru yang sudah berpengalaman, yang kancahnya sudah sampai internasional. Nah, itulah menjadi SMA Negeri 8 Denpasar. Seperti ada masyarakat bilang adalah sekolah yang favorit. Siapa yang bilangkan sekarang biar baru 15 tahun SMA Negeri 8 Denpasar tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di Denpasar, di Bali, begitu juga di Indonesia dan internasional. Tepuk tangan dulu kalau sekolah. Kita lanjutkan kepada adik-adik kita ya, yang mampu, terutama ini tarian loh. Yosakoi ini loh. Siapa yang mewakili ini? Mewakili ya. Dengan adik siapa namanya? Adik. Gimana adik kok bisa satu sisi mengenal tarian Yosakoi ini Pak? Gimana persiapan adik ini untuk mempersiapkan ke kancah internasional, lebih ke Jepang ini loh, dari kepala sekolah dulu. Silakan Dek. Awalnya kita itu dapat informasi ada tari Yosakoi, terus lombanya itu mengundang seluruh organisasi di Bali. Nah, dari awalnya saya sangat tidak yakin sebenarnya, karena kita hanya menampilkan ini dalam waktu 1 minggu. Dan di sini saya sangat berterima kasih kepada pembina dan seluruh teman-teman saya yang sudah berani ambil campur tangan dengan tari Yosakoi ini, sehingga kami mendapatkan juara 1 pada saat itu. Cara kami dalam berlatih dalam 1 minggu itu adalah yang pertama tentunya kami berlatih mengenai tentang tariannya tersebut. Kami mencari informasi bagaimana cara menampilkannya dengan tema ataupun gerakan-gerakan yang baik melalui konfirmasi dari guru tersebut yang sudah punya ilmunya. Selanjutnya, yang kedua, kami mencari research lagu-lagu yang memang diperlukan dan cocok dengan tema pada saat itu. Selanjutnya, kita dari 1 minggu itu full latihan hingga puji Tuhan kami mendapat juara 1 pada saat itu. Gimana adik mengemas ini Pak? Padahal adik tidak tarian Yosakoi ini kan belum adik ketahui dulu. Gimana mengemas dengan regu ini Dik? Ada persiapan tertentu nggak? Untuk persiapannya kami hanya melakukan diskusi bersama dengan pembina sastra Jepangnya. Jadi pembina sastra Jepangnya memberitahu bagaimana tari Yosakoi itu. Dan kebetulan kami itu Panther adalah extra dance dan cheers. Jadi kami sudah memiliki basic dari modern dance. Maka dari sana kami mengembangkan apa saja informasi yang sudah diberikan dari pembina sastra Jepang tersebut, lalu kita kemas menjadi modern dance dan tari Yosakoi itu sendiri. Apa itu merupakan hobi adik sendiri? Untuk saya pribadi, modern dance itu adalah hobi saya. Hobi ya, dari sejak kecil ya? Iya. Apa pernah ikut ajang-ajang sebelumnya sebelum di SMA Negeri 8 ini Kak?
Untuk saya pribadi, saya sudah sangat sering untuk ikut lomba dalam hal-hal modern dance di luar dari SMA Negeri 8 dan Pakslan. Luar biasa. Tangan dulu. Ya, kembalikan ini jujur Korean yang prestasi yang luar biasa dari adik kita ini loh. Jadi gimana sih? Siapa sih pembinanya di sini? Bapak dengan Pak siapa Pak? Perkenalkan diri dulu Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Swandara. Saya mengajar bahasa Jepang di SMA 8. Nah, jadi awalnya ini adalah informasi memang program dari Yayasan Persahabatan Jepang Bali yang ada di Bali itu untuk mengemas sebuah event besar yaitu mengadakan lomba tari Yosaku. Nah, dari sana saya melihat potensi di SMA 8 itu ada klub painter namanya, jadi yang seperti yang dibilang tadi, jadi ada teman-teman yang memang basic tari modern dance itu. Jadi ketika saya melihat gerakan itu, dia berpotensi untuk ikut lomba ini. Nah, oleh karena itu saya menggagas bahwa tim ini cocok untuk ikut lomba Yosaku ini. Nah, ini kan sangat sulit Pak. Gimana satu sisi mengemas ini Pak menjadi satu tarian yang betul-betul sesuai dengan karakteristik pada Jepang ini Pak. Gimana cara mengemas Bapak sebagai pembina dari tarian ini Pak? Yang pertama itu cara mengemasnya saya mencari referensi dari beberapa media elektronik dan beberapa juga yang sudah dikirimkan dari panitia. Dari gerak-gerakan tersebut dicarikan musik atau instrumen yang sesuai dengan karakteristik dari siswa yang ingin ikut lomba itu. Jadi setelah musiknya digabungkan dan sesuai, maka jadilah tari yang sekarang sudah ditampilkan. Ini Pak sebagai pembina kan sangat sulit Pak. Karena apapun bentuk biaya Pak. Gimana cara mengemas biaya ini Pak sampai menampilkan Pak bisa tampil di kancah internasional dan Pak sampai dapat juara satu membina anak-anak semua. Gimana mencari dana ini Pak? Ya tentunya ini juga didukung oleh sangat didukung oleh kepala sekolah. Jadi sebelum lomba ini karena dia di rancangan lomba tahun per tahun ada, jadi kami sudah merencanakan untuk di tahun ini ikut lomba dan sudah merencanakan dianggarkan pada RKS sekolah. Jadi Bapak sekolah kami mengajukan bahwa persiapan kami itu seperti ini untuk ikut lomba tahun depan. Kami ajukan dana, kemudian kepala sekolahnya sangat mendukung, kemudian dicantumkan dalam RKS sehingga ketika pas hari kegiatan lombanya, jadi dana itu sudah bisa dicairkan dan bisa memfasilitasi semua kegiatan apapun yang dilakukan mulai dari latihan sampai hari lomba. Nah, ke depan Pak, kan tidak sampai di sini Pak. Gimana harapan Pak ke depan? Pak sebagai pembina dan memotivasi anak-anak semuanya untuk tampil lebih bagus di kancah internasional dan nasional Pak. Gimana harapan Pak sendiri Pak? Harapan saya ke depan jadi setelah dapat juara sekarang di tahun ini dan di tahun sebelumnya, jadi tetap berkarya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di sana saja. Jadi harapannya adalah tetap berkelanjutan dan selalu memotivasi lagi teman-teman baru yang hadir di SMA 8 untuk dijadikan bibit-bibit unggul yang berprestasi tentunya di kancah internasional. Luar biasa nih Pak. Kita kembalikan kepada satu adik-adik kita yang ikut debat Pak. Siapa yang mau pilih debat? Baik, perkenalkan, saya Putri Raja Mahardika, bisa dipanggil Will. Saya di sini perwakilan dari Ekstra Debat, dan Ekstra ini terbilang ekstra yang baru 2 bulan dari SMA Negeri 8 Denpasar, dan kemudian tapi walaupun bisa dibilang baru, Ekstra Debat ini sudah menghasilkan beragam prestasinya, baik itu di tingkat daerah dan tingkat nasional juga. Ini sangat luar biasa deh ya. Satu sisi Bapak, debat ini kan jujur sangat sulit. Karena menguasai medan, menguasai makalah ini pakai debat, harus mengenal gimana dalam artian menjadi visi dan misinya dan menjadi topik inilah. Nah, gimana Adik mengemas ini bisa sampai ke titik sampai juara? Gimana mengemasnya? Mohon izin, untuk Ekstra Debat ini dan lomba debat ini kan lomba per tim ya Pak. Jadi yang paling pertama diperlukan dan paling utama itu adalah chemistry dari anggota timnya.
dari jauh sebelum ini kami bertiga, saya, Fania dan juga Pramita, itu awalnya memang sudah bersama bertiga dan memang punya basic untuk berdebat, berkomunikasi. Kemudian dengan dukungan dari bapak-bapak pembina, bapak ibu pembina dan juga bapak kepala sekolah, akhirnya kami mencoba untuk langsung ikut dalam lomba debat dan dalam 2 bulan terakhir direalisasikan debat ini, dibuka ekstra debat ini, langsung kami mendapat 2 juara di tingkat nasional dan 2 juara juga di tingkat provinsi Bali. Dan yang paling utama memang komunikasi antar tim, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami perdebatkan dalam topik itu bisa dimenangkan oleh juri, dan juga bagaimana cara kita meyakinkan orang lain agar setuju dengan apa yang kita katakan, seperti itu. Ya, dimanapun kepercayaan diri adik saya luar biasa, apresiasi luar biasa. Nah, di mana mengkemas, Pak? Mengkemas adik ini sendiri dengan satu sisi guru pembina, itu loh. Gimana mengkemasnya? Kok bisa satu ini tim loh? Menjadi chemistry yang ini luar biasa sulit loh. Gimana adik mengkemas kalau tidak didasari oleh basic adik sendiri-sendiri? Gimana cara mendasari adik tim ini? Oke. Dari hal yang paling dasar memang itu komunikasi. Kita di sini kebetulan saya dan tim saya itu seangkatan di kelas 11. Akhirnya kita berbicara bukan sebagai langsung lawan, akan tetapi berbicara sebagai teman. Bagaimana cara kita untuk merangkul tiga-tiganya, menyatukan di antara 3 kepala yang berbeda untuk jadi satu tujuan. Kemudian kebetulan Bapak pembina kami, Bapak Natalino, itu hadir di dalam tim kami itu bukan sebagai guru dalam tanda kutip yang menggurui, akan tetapi hadir sebagai teman. Jadi dengan arahan Bapak Natalino, kita bisa untuk menyatukan ketiga pemikiran, kita satu tujuan, bagaimana caranya untuk setuju dengan suatu mosi, suatu tema, ataupun tidak setuju dengan tema tersebut. Dan pengalaman kami ketika lomba di Universitas Padjadjaran ini, Universitas Padjadjaran ini mengadakan suatu lomba debat secara online, dan kebetulan hanya satu tim yang diperbolehkan mewakili satu sekolah, dan kebetulan tim kami bertiga itu mewakili SMA Negeri 8 Denpasar, dan Astungkara itu langsung mendapatkan juara 1 di tingkat nasional, mengalahkan sekolah-sekolah unggulan dari seluruh provinsi, seluruh 37 provinsi yang ada di Indonesia. Luar biasa. Nah, gimana perasaan adik ya ketika bisa mewakili sekolah? Ini jujur SMA 8 itu sangat terkenal di kancah nasional, itu luar biasa. Gimana perasaan adik dengan tim nih saat ini? Baik, untuk perasaan tentu kami sangat senang dan juga sangat bangga terhadap pencapaian diri kami sendiri, akan tetapi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak pembina kami itu jangan terlalu membanggakan diri, jangan terlalu puas diri, karena tujuan utama kami mengikuti ekstra debat itu belum tercapai, yaitu kami ingin untuk mewakili Denpasar sekaligus Provinsi Bali untuk menjadi juara LDBI atau Lomba Debat Bahasa Indonesia yang diadakan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Itu sedang kami rancang dan sedang kami usahakan di tahun berikutnya dengan dukungan dari seluruh staf sekolah, guru-guru pembina dan juga Bapak Kepala Sekolah. Tentu saja kami menginginkan hal tersebut terjadi di tahun depan, seperti itu. Luar biasa, Dek. Ya. Kita kembali ke keberhasilan ini pasti didukung oleh satu sisi pembina ya. Nah, mungkin ini pembinanya Pak Natalia ya, Pak Natalia. Natalino Pak. Nah, gimana Pak mengkemas adik-adik ini, karena ini baru loh. Dengan interval waktu yang sangat sedikit, Bapak mampu menciptakan anak-anak SMA 8 ini menjadi ya juara nasional Pak. Gimana Pak mengkemas ini Pak sebagai pembina? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi ekstra debat. Jadi sebelum saya menemukan mereka, saya audisi. Jadi sistemnya itu sistem audisi, dan sistem audisinya saya itu sistem audisi kayak agak sedikit kejam sistem audisi saya. Jadi kayak kalau tidak cocok out dulu, tidak cocok out dulu karena banyak peminatnya yang mau masuk di lomba. Akhirnya saya menemukan beberapa di antara mereka, sekitar 6 atau 7 orang yang saya merasa kayak oh ini berpotensi seperti itu. Nah sebelumnya memang saya juga ketika kuliah memang saya ikut ajang lomba debat juga. Jadi ya basicnya agak sedikit bisa. Jadi ketika saya melihat mereka, saya berusaha untuk membuat mereka tidak satu tim awalnya. Karena saya melihat kekuatan mereka itu berbeda-beda. Nah untuk menyatukan pembicara 1, 2, dan 3 itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena masing-masing pembicara 1, 2, dan 3 itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan goalnya juga berbeda-beda. Jadi
meskipun sama-sama pintar, tidak bisa mereka sama-sama di pembicara satu. Jadi waktu itu saya berpikir keras, saya harus rombak nih. Jadi saya merombak mereka berapa kali, saya merombak mereka untuk bisa mencapai formasi yang ideal. Jadi ketika saya rombak pertama, mereka cuma yang mencapai ajang semifinal. Setelah itu saya membuat lagi, oh kayaknya formasi yang ini lebih cocok ya. Jadi saya mengubah lagi formasinya. Ketika saya mengubah formasinya dengan beberapa dilema. Karena ketiga saya menyiapkan waktu ada 6 orang dan mereka berenam itu sama-sama kuat banget. Saya harus mengeliminasi 3 dan memilih 3. Itu paling berat waktu itu. Sampai uring-uringan 1 hari. Untuk menentukan mereka bertiga. Siapa yang harus saya pilih ya di antara 6 ini. Akhirnya saya memutuskan untuk saya milih 3 ini dengan kriteria mereka sebagai pemula lagi. Karena mereka waktu itu masih awalnya itu kan masih kelas 1. Jadi kayak kakak kelasnya tuh kan seharusnya kan yang saya pilih. Tapi waktu itu saya memilih kayak pokoknya saya harus milih kelas 1 biar tendangannya tuh lebih dahsyat. Jadi dasarnya lebih kokoh, fondasi dasarnya tuh lebih kokoh. Akhirnya saya memilih mereka bertiga dan pas tenggara puji Tuhan ketika mereka pertama kali saya sertakan itu yang di nasional itu mereka juara 1 gitu. Itu saya jujur ya, saya lebih bangga rasanya dari mereka, bukan mereka lebih bangga, tapi saya merasa lebih bangga gitu. Dan di lomba kedua mereka lagi juara 1 sekaligus best speakernya ini yang berdiri Paramita, ini best speaker kami, ini luar biasa. Yang saya karena tipe orang Kupang itu gaya berbicaranya cepat, jadi memang teknik debatnya kami itu memang berbicara cepat. Kalau orang itu kayak berbicara tuh slow. Kalau kami itu cepat tepat. Jadi ketika menghadap SMA 8 tuh juri itu harus kayak benar-benar mampu untuk menangkap apa yang kami sampaikan karena ngomong itu cepat banget. Iya, betul. Tapi cepat tapi tepat gitu. Itu trik agar terlihat unik dari SMA lain. Tapi yang saya lihat tadi Pak, gimana Pak ngatur chemistry Pak dari pembina menjadi teman Pak. Ini sangat sulit sekali Pak. Karena dengan teman kadang-kadang siswa itu tidak merasa ada jeda dulu. Nah, gimana mengemas Pak posisi Pak sebagai teman di antara siswa-siswa ini Pak? Gimana Pak? Mungkin kita agak sedikit buka rahasia. Iya. Jadi agak sedikit buka rahasia. Jadi saya sama mereka tuh kerjaannya marahan Pak. Jadi kayak kadang-kadang saya marahin mereka tuh karena gini, saya kalau sama mereka kirim pesan itu udah tidak terlalu formal banget. Jadi mereka menganggap saya itu benar-benar kayak teman. Nah ketika kadang-kadang saya memberikan satu informasi dan mereka telat, padahal udah baca gitu, telat, saya marahin habis-habisan. Tapi marahnya itu sistemnya teman. Jadi habis marah itu udah selesai di situ. Jadi tidak ada lagi unsur kayak marah sampai matahari terbenam. Jadi marahnya cuma sekitar 2-3 jam. Jadi dengan membuang ego-ego masing-masing ya. Dengan membuang ego karena memang di timnya ini juga saya berpikir kayak siapa yang bakalan jadi best speaker pasti ada kecemburuan sosial. Karena bertiga kan sama-sama kerja. Terus ada salah satu yang jadi best speaker. Terus pembicara 1 dan 2 pasti merasa kayak saya kan tadi lebih bagus deh kayak gitu. Tapi saya selalu tekankan ke mereka bahwa kalian bekerja sama tim, membuat chemistry biar menjadi satu itu susah banget. Dan saya harus menentukan kalian bertiga terus menyingkirkan yang lain itu perlu kalian sadari bahwa itu butuh pengorbanan saya dari hati juga. Jadi kalian harus meyakinkan ke saya bahwa kalian akan memenangkan setiap pertandingan itu. Jadi kalian membuktikan bahwa SMA 8 adalah SMA yang ditakuti, terutama ekstra debat. Nah terakhir Pak, gimana harapan Pak biar terus menciptakan Pak ajang ini sangat luar biasa, debat ini sangat luar biasa Pak, karena ini satu PR kita bagus Pak, dan kedua mengenal jati diri adik-adik sendiri. Gimana harapan Pak ke depan adik-adik dia biar ikuti nanti generasi yang akan datang? Baik, harapan saya awalnya itu saya berkeinginan banget untuk dibuka ekstra debat dan puji Tuhan Mas Tungkara kepala sekolah menyambut baik dengan usulan saya, akhirnya ekstra debat itu dibuka. Jadi ketika ekstra debat dibuka itu saya berpikir ini kita harus menjaring bibit-bibit unggul gitu agar terlihat. Dan pelapis mereka juga luar biasa. Pelapis mereka juga udah mengikuti lomba ekstra debat 2 kali sama-sama ekstra debat nasional dan sama-sama harapan 1 semua. Mereka berakhir di harapan 1, artinya masuk final tapi harapan 1. Jadi kayak saya merasa kayak oke, ini adalah bibit-bibit unggul yang ketika dipupuk akan menghasilkan buah yang baik. Jadi harapan saya buat mereka itu tidak boleh cepat puas, ya, tidak boleh cepat puas, harus membawa nama lembaga khususnya SMA Negeri 8 dan Pasar dimanapun, khususnya ekstra debat itu, sehingga ketika orang mendengar ekstra debat, pesertanya siapa? SMA Negeri 8 dan Pasar. Wow, hati-hati. Seperti itu. Jadi ada seperti tagline SMA Negeri 8 dan Pasar untuk debatnya tuh ditakuti. Seperti itu.
Luar biasa. Aplaus dulu. Pak, pembina kita. Mari coba. Terakhir ya, mungkin ya, dari ekstra jurnalistik ya. Siapa yang mewakili ini lomba foto kemarin ya? Siapa yang mewakili ini? Ade ya? Silakan Ade kenalkan diri langsung dengan redaksinya. Ya. Perkenalkan, nama saya Made Gede Suradana Paguna. Di sini saya berdiri sebagai anggota dari Lapan Jurnalistik Ekstra yang sudah sering mengikuti kegiatan, maupun itu di sekolah maupun di luar sekolah. Sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah, seperti kegiatan sekolah kita berpartisipasi di sana. Jadi di sini saya selaku juara 1 lomba fotografi yang diadakan oleh Glasis SMA Negeri 7 Denpasar. Nah, gimana kesan-kesan Ade dari kita awal mengikuti ya? Awal mengikuti apa? Sering mengikuti awal ya. Ini awal mengikuti Ade udah punya satu sisi karya yang betul-betul loh. Memang sulit sekali bikin lomba foto ini loh. Jadi kemasan-kemasan Ade lomba foto yang sejak dini itu loh. Baru memulai ini udah menampilkan karya yang bagus dan mencapai juara. Gimana persiapan Ade ini loh? Mengenal dunia luar dan mengenal dunia jurnalistik ini. Yang awal saya siapkan untuk lomba ini itu adalah yang pertama yang jelas adalah konsep dari foto. Gimana cara kita mengambil foto yang bagus, gimana cara kita mengambil foto yang penuh makna dan bisa diartikan sebagai banyak sudut pandang oleh masyarakat. Jadi saya pertama bersama teman-teman rekan foto lainnya, kita seringlah bisa dibilang mencari foto di alam, entah itu di kota, di jalan-jalan, untuk mendapatkan konsep yang kita inginkan awalnya. Nah, setelah itu kita bersama-sama juga lanjut untuk proses editing, dan kita proses pilah-memilah yang manakah yang menurut kita maknanya pas dan juga orang bisa menilai foto ini dengan bagus, dari segi estetika juga pas. Jadi setelah kita dapat fotonya, nah kita berusaha untuk ajukan ini ke lomba-lomba. Salah satunya lomba Glasis yang diajarkan oleh SMA Negeri 7 Denpasar. Dan astungkaranya saya dipilih menjadi juara 1 dan juga salah satunya juga juara best caption dari foto tersebut. Luar biasa ya. Lanjut ya pertanyaan Bapak. Apakah ini sebuah hobi apa gimana? Apa tuntutan daripada sekolah di sini? Apa memang hobi dengan teman-teman semuanya? Saya di sini masuk sebagai anggota dan keluarga di Lapan Jurnalistik, itu memang hobi saya. Saya suka foto, saya suka juga mendengarkan radio, saya juga suka dalam melihat segi karya tulis-menulis, dan juga saya bisalah di bidang desain. Jadi di sini kita ada 4 bidang, yaitu foto, desain, redaksi, dan radio. Di sini bisa dibilang mayoritas adalah hobi saya. Jadi saya memilih untuk ikut di ekstra ini. Sama juga dengan rekan-rekan teman lainnya. Apa harapan ke depan Pak? Karena jujur kalau kita ada mengenal alam, banyak di jurnalistik banyak kategori tuh. Salah satunya ada mengenal lingkungan, mengenal dunia pendidikan, banyak hal, pariwisata juga di dalamnya, terutama budaya. Budaya ini yang harus kita terapkan, harus kita satu sisi pertahankan di sini karena Bali terkenal dengan budayanya. Nah, menurut Adik gimana sih itu Adik? Untuk saya harapan kedepannya kita lihat dulu ya dari yang segi terkecil dulu, dari segi sekolah. Nah, saya berharap kedepannya banyak siswa-siswa dan teman-teman saya yang lebih memperhatikan lingkungan. Dari kita memperhatikan lingkungan tersebut, kita bisa mengambil memori tersebut dan mengambil momen yang ada, dan kita otomatis bakal tahu gimana sih kondisi dari lingkungan kita. Begitupun juga dengan budaya. Di sini juga berbagai macam ekstra budaya ada, seperti contohnya Wong Samar. Nah, di sana terdapat ekstra tari dan juga dan lain-lain. Nah, di sana juga kita bisa menangkap momen dan juga peristiwa berharga di sana. Jadi harapan saya kita kembangkan itu dengan cara kita sendiri. Nah, terakhir pertanyaan Adik senang di fotografi itu salah satu bentuk karya jurnalistik ya. Nah, gimana Adik mengenal tentang jurnalistik ini menurut Adik sendiri? Jurnalistik itu menurut saya adalah seseorang yang bergelut di bidang media. Lebih tepatnya saya sering melihatnya sebagai orang fotografi. Nah, jurnalistik ini merupakan orang-orang yang tidak biasa, karena di sini kita mendapat informasi yang konkret mengenai apapun itu, entah itu jurnalistik sekolah ataupun di luar. Dan di sini kita bisa menguak-nguak fakta dunia luar, entah apapun itu dari segi alam, bidang politik maupun yang sebagainya. Luar biasa nih Adik ini ya, ini ya. Kembali tanpa adanya guru pembina, Adik ini tidak ada apa-apanya. Itu peran daripada satu sisi pembina yang ada di sekolah ini.
Jadi semuanya saling simbiosis mutualismenya, semua ikut jalan. Nah, menurut Ibu nanti Bu Nyoman ini gimana Bu mengemas anak-anak menjadi seorang jurnalistik dan sekarang mampu menciptakan adik-adik ini menjadi juara karya fotonya. Menurut Ibu gimana Bu? Bu Nyoman. Ya. Sebenarnya anak-anak kami dia dari nol, dari penelusuran untuk dia bisa bergabung di Ekstra Jurnal, kita memberikan kesempatan untuk memilih menyalurkan hobinya. Itu yang pertama. Setelah dia senang di Ekstra itu dengan prestasi dari kakaknya dia lihat, dengan bagaimana bekerjanya dia kompaknya, setiap kegiatan di sekolah yang dihandle oleh jurnalis itu. Jadi SMA 8 bisa terkenal tidak saja dengan prestasi yang lainnya. Peran dari peran jurnalistik di situ adalah sangat besar untuk diekspor supaya sekolah lain juga bisa tahu apa saja kegiatan di SMA 8. Nah, ini yang saya lihat semakin ke depan semakin banyak kegiatan yang bisa diekspor oleh Ekstra Jurnal. Sehingga SMA 8 tidak bisa diremehkan, disamakan lagi dengan sekolah-sekolah yang lebih di bawah daripada kita dulu. Bahkan kita sudah bisa bersaing dengan kegiatan jurnal. Saya juga tidak menutup kemungkinan ya SMA 8 kalau terus nanti akan dikembangkan Ekstra Jurnalnya dan anak-anak kita bina terus menerus, tidak menutup kemungkinan SMA 8 untuk Kota Denpasar dan Bani khususnya kita bisa ekspor kegiatan kita semua. SMA 8 pasti akan diperhitungkan khususnya di tingkat nasional dan internasional. Itu yang saya lihat. Ini sangat tertarik dari Ibu sebagai pembina mengkemas anak-anak ini ya. Apa itu memang dari basic jurnalistik? Apa memang betul-betul Pak Bu mengenal dunia luar? Karena nih sulit sekali loh mengemas satu karya menjadi karya yang bagus. Ya, gimana cara Ibu membina anak-anak ini di sekolah betul? Saya tidak ada basic dari jurnal, tapi saya menyukai jurnalistik. Yang kedua, saya dari basic pendidikan saya memang dari pelajaran pendidikan moral. Jadi di dalam pendidikan moral kita mengutamakan kesabaran, mengutamakan solidaritas. Tidak boleh ada sifat egois, tidak boleh kita merasa bangga dengan apa yang kita peroleh hari ini. Karena kita harus berproses, apapun itu kita harus berproses. Itu yang saya tanamkan dan saya tidak pernah memaksa anak Ekstra harus juara. Dia harus berkembang, berproses sesuai dengan tingkatan yang terpenting mengenal dirinya sendiri dulu. Mau kemana kita kan. Jadi istilahnya sekolah ini sudah menciptakan kategori pendidikan yang kuat, gimana PR-nya dengan komunikasi dia pihak luar. Nah, ini yang harapan-harapan kita. Nah, saya terakhir apa harapan Anda ke depan terhadap siswa-siswa yang sukses di bidang bina ini, terutama di karya jurnalistik. Seperti kata saya tadi Pak, jurnal sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam dunia luar, tidak saja dalam dunia pendidikan. Unsur yang dapat kita dapat pendidikan yang paling utama adalah dari Ekstra Jurnal. Kenapa? Bapak, contohnya Bapak sebagai wartawan. Wartawan memberikan informasi kepada kita ya, tidak bisa sembarangan. Dia harus beritanya akurat. Begitu juga anak kami berharap setelah nanti dia di lapangan, dia bisa menyalurkan hobinya atau dia kuliah di lembaga tertentu yang berhubungan dengan jurnalistik supaya memberikan edukasi kepada kita, memotivasi, bahkan memotivasi sekolah ini akan lebih maju dari yang sekarang. Ya, terima kasih, luar biasa ini. Nah, ini di penghujung. Kembali ke kepala sekolah, Pak. Dengan adanya satu sisi siswa Bapak kepala sekolah ini ya, banyak prestasi-prestasi yang dituangkan oleh anak-anak didik Bapak. Gimana sih harapan-harapan Pak ke depan? Dan gimana memotivasi anak-anak didik Bapak secara internal dan gimana memotivasi secara eksternal nantinya, Pak? Silakan Pak kepala sekolah. Terima kasih. Dengan adanya yaitu juara-juara yang ada di SMA Negeri 8 seperti apa yang disampaikan dari para pembina, pelatih. Jadi kita dari lembaga satu-satunya dari komite mengapresiasi luar biasa dan mendukung biaya dan ini jujur Pak, ini hasil torehan prestasi adik-adik sampai dibaca oleh Kementerian Pendidikan. Ini sangat luar biasa bagi prestasi adik sendiri.
Nah, terakhir Pak, harapan-harapan Pak ke depan nih loh, secara internal dan eksternal Pak, coba Pak. Jadi harapan internal itu adalah yang pertama sesuai dengan misi kita SMA 8 adalah semapan yang berintegritas. Jadi kita inginkan anak-anak kita, sumber daya manusia kita, supaya SMA 8 ke depan itu adalah lebih baik daripada. Jadi yang eksternal kita inginkan adalah sekarang dia sudah bisa internasional, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Luar biasa ya. Sekian dan terima kasih perbincangan kami dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 dan terima kasih Ibu Pembina dan adik-adik sekalian, tumbuhkan kembali edukasi adik sendiri, tumbuhkan kembali selanjutnya prestasi adik melalui SMA 8. Jangan takut salah. Selalu memberikan satu sisi minta petunjuk pada pembina dan kepala sekolah di sini. Kita bangga, adik-adik bangga menjadi bagian daripada keluarga besar SMA Negeri 8. Ya. Dengan hari kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sekian dan terima kasih perbincangan kami dengan kepala sekolah dan guru pembina maupun adik-adik langsung bersentuhan langsung dengan adik-adik sendiri bahwa SMA 8 ini mempunyai siswa-siswa yang mempunyai prestasi secara nasional dan internasional. Kami dari Balenjani mengucapkan selamat sore dan sampai ketemu lagi.